virtual dalam rangka 500.000 eksportir baru yang sudah kita mulai kemarin. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki hari kedua. Ya, baik, saya akan menyapa dulu yang teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan punya kegiatan yang sangat praktikal ya, meskipun ada juga sambutan-sambutan yang sifatnya adalah ya boleh dikatakan memberi pencerahan lah buat kita semuanya. Jadi pada pagi hari ini pada umumnya para pembicara adalah pembicara-pembicara yang akan membuat kita punya kesempatan untuk dialog, sesuatu yang sifatnya praktis, yang sifatnya boleh dikatakan membuat kita ini jadi tercerahkan gitu ya. Jadi ada saya dibantu sama admin kegiatan kita, ada Kelvin, ada Fajri dan lain-lain. Saya persilakan dulu Kelvin untuk menjelaskan pada kita acara kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Andito. Selamat pagi semuanya. Acara akan kita lanjutkan. Susunan acara konferensi 500K eksportir baru dengan tema memacu ekspor UKM yang dilaksanakan mulai Senin kemarin sampai hari ini pada tanggal 19 sampai 20 April tahun 2021. Konferensi hari kedua. Pertama, pengantar oleh Kepala Sekolah Ekspor, dalam hal ini Bapak Dr. Andito Juwono. Dipersilakan. Barangkali mungkin bisa dijelaskan hari ini acaranya apa saja untuk kita semuanya. Oke, baik, sebelum kita putus-putus ya, suaranya Kelvin. Saya bacakan awal acara kita hari ini dari awal sampai akhir. Pertama tadi saya pengantar oleh Kepala Sekolah oleh Dr. Andito Juwono. Seterusnya konferensi ketiga dengan judul peningkatan pendanaan dan pembiayaan ekspor. Dalam hal ini setelah itu ya mungkin ada perubahan pembicara. Setelah itu acara berikutnya. Setelah itu acara berikutnya konferensi ketiga, konferensi keempat, kelima sampai nanti terakhir konferensi keenam, dan nanti akan ditutup oleh Bapak Anung, Deputi Bidang UKM Kemenkominfo Republik Indonesia. Ya, baik, itu tadi kira-kira susunan acara kita pada panjang hari ini. Jadi tadi dimulai dengan ini ya, pagi hari ini kita akan mendengar dulu keynote speech dari Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, kemudian nanti ada beberapa acara yang lain. Baik, mungkin stop share dulu sambil kita akan, tapi Bapak Ibu sekalian, sambil kita sebentar lagi akan mendengar ini ya sambutan dari Ibu Menteri Keuangan yang sudah dari kemarin menyiapkan ya karena ini ada acara yang bersamaan, jadi beliau sangat memberi perhatian kepada eksportir dan sudah menyiapkan video khusus gitu ya. Jadi tapi saya ingin update lah sambil ini ya menunggu teman-teman yang pagi hari ini baru join. Saya lihat bertambah terus jumlah pesertanya. Jadi seperti kita ketahui kemarin kita sudah memulai hari pertama dari konferensi 500K eksportir baru. Kalau yang baru hadir pada pagi hari ini kemarin nggak mengikuti acara karena mungkin punya kegiatan lain atau barangkali baru tahu juga acaranya pada untuk acara hari ini. Kemarin kita sudah mulai acara dengan yang pertama kemarin kita ngobrol dialog gitu dengan senior ekspor Indonesia yang Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Pak Beni Sutrisno tentang bagaimana sih sebenarnya dunia ekspor kita ini zaman sekarang, mungkin nggak sih kita ini mendorong-dorong terus pengembangan ekspor Indonesia gitu, apalagi kita punya target sekarang 500.000 eksportir baru kan gitu
ya, yang akan tercetak sampai dengan 2030. Waktunya masih lama, 9 tahun lagi gitu ya. Tetapi kerja besar, kerja bersama. Ini kan program bersama yang diinisiasi oleh 5 asosiasi dan sekolah ekspor, dan kemudian pemerintah khususnya Kementerian Koperasi UKM dan juga Kementerian Perdagangan memberi dukungan penuh untuk program ini menjadi program yang dilaksanakan bersama pemerintah. Kemudian jadi pemerintah dengan dunia usaha menjalankan bersama program kolaborasi akselerasi pencetakan 500.000 eksportir baru gitu ya. Nah, ini kemarin pagi kita udah berdiskusi. Program ini seperti kita ketahui diresmikan oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 17 Februari 2021 ya. Jadi kemarin dengan Pak Beni Sutrisno kita berdialog, berbincang tentang ya sebenarnya kalau dilihat dari situasi yang ada zaman sekarang ini era yang tepat sebenarnya untuk memulai pengembangan ekspor. Karena kenapa begitu? Satu, kita ini lagi bersiap-siap take off kembali perekonomian kita ya. Jadi ya setelah didera oleh pandemi selama setahun ini gitu, kita sekarang sudah mulai bersiap dan kita harus mempercepat ini, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita karena kalau enggak nanti ketinggalan terus nih, kita nggak bisa ngejar ini ya kan gitu. Tetapi di luar itu memang ini kesempatan yang baik karena pasar dalam negeri kita juga blessing in disguise lah, lagi mengkerut nih ya kan, mau nggak mau membuat kita semua sadar bahwa kita harus menyerbu pasar luar negeri, dan pasar luar negeri itu sekarang mulai terbuka juga. Ini pas lah momentumnya sekarang. Nah, pasar luar negeri sekarang sedang menatah juga gitu ya. Jadi kalau kita mulai sekarang kegiatan ekspor ya 2-3 bulan lagi sudah semuanya kita harapkan sudah mulai bergerak masuk kita sana. Nah, dan sekarang menjadi eksportir jadi lebih gampang gitu ya. Apalagi tidak hanya dengan cara-cara ekspor konvensional, dengan menggunakan mitra importir di luar negeri, ya, nanti kemudian pakai LC. Zaman sekarang udah makin berkurang yang pakai LC soalnya. Nanti pembiayanya gimana, pembayarannya gimana ini nanti kalau nggak pakai LC. Nah, hari ini kita akan berbincang ya. Tetapi sekarang kita juga bisa menjual melalui marketplace ya. Kita sebut sebagai ekspor dengan pendekatan yang kontemporer. Nah, nanti juga ada hari ini akan hadir juga pembicara dari Ketua Umum IDEA, Asosiasi E-commerce Indonesia ya, yang nanti akan berbagi juga apa sih yang bisa kita lakukan untuk dorong-dorong marketplace kita juga untuk berperan untuk ekspor ya. Nah, kalau yang pagi hari ini kan tadi disesuaikan dengan yang disampaikan oleh pembawa acara, kita akan bicarain tentang banyak hal terkait dengan pembiayaan. Nanti akan kita mulai dengan mendengarkan sambutan dari Menteri Keuangan. Nah, nanti kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa pembicara sudah hadir. Saya lihat ada sudah hadir di sini. Nanti kita akan mengikuti. Baik, acara yang pertama kita akan mendengarkan sambutan kunci atau keynote speech dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sudah memberi perhatian penuh kepada kita. Jadi kita langsung mendengarkan sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang luar biasa ya. Baik, kita dengarkan beliau menyampaikan keynote speech-nya. Jadi ini masih ada kendala sedikit, lagi diputerin videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ekspor, Ketua Dewan Direktur LPEI, Direktur Utama BNI, Presiden Direktur BCA, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI, Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo Indonesia E-Commerce Association atau IDEA,
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APBDI, dan para peserta undangan serta kementerian lembaga yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita berkumpul untuk mengadakan acara konferensi 500K eksportir baru atau 500.000 eksportir baru dengan tema memacu ekspor UMKM. Acara ini diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor UKM dan Ekonomi Kreatif secara virtual. Saya senang dapat berpartisipasi dengan topik peningkatan pendanaan dan pembiayaan ekspor dan untuk bisa berbagi berbagai informasi dari Kementerian Keuangan yang bertujuan mendukung dan mendorong ekspor Indonesia. Saya ingin berterima kasih juga kepada Pak Beni Sutrisno dari GAPEI dan Pak Handito Juwono dari Sekolah Ekspor yang sudah bersinergi menyelenggarakan acara yang sangat inspiratif ini. Sebuah rangkaian acara yang didasarkan untuk mencetak 500.000 eksportir baru di tahun 2030. Saya optimis 500.000 eksportir baru akan dapat tercipta sesuai dengan harapan dari penyelenggara. Karena ekspor adalah kegiatan yang menggambarkan daya saing dari suatu perekonomian atau negara dan merupakan turunan dari berbagai skill, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya Indonesia. Perhatian pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi, produktivitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia jelas merupakan fondasi yang tepat dan penting, dan dengan komplement yang dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk terus meningkatkan daya saing, kita berharap dan insya Allah kita akan mampu membangun Indonesia yang berdaya saing. Suksesnya ekspor sebuah negara tentu tidak tergantung kepada hanya satu pihak, apakah itu pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun yang lebih penting adalah peranan dari private sector dan berbagai elemen pendukungnya. Ibu dan Bapak sekalian yang terhormat, kinerja ekspor kita pada bulan Maret 2021 sangat impresif, menunjukkan suatu pemulihan ekonomi yang cukup kuat, yaitu tumbuh 30,47% year on year. Ini adalah pertumbuhan yang sangat tinggi dibanding 2 tahun terakhir dan terutama pada tahun lalu waktu kita menghadapi pandemi COVID tahun pertama, di mana pertumbuhan ekonomi dunia merosot. Kenaikan dari ekspor ini menunjukkan pulihnya dan bangkitnya kembali perekonomian Indonesia dan pelaku ekonomi Indonesia, dan juga pulihnya kembali perekonomian dunia. Meskipun demikian, kita juga melihat kenaikan dari kinerja ekspor juga disertai oleh peningkatan impor kita sebesar 25,73% secara tahunan atau year on year. Nilai ekspor kita didominasi oleh ekspor non-migas. Ini sangat bagus, menggambarkan adanya tumbuh daya kompetisi produk-produk non-migas, yaitu sebesar 17,448 billion US dollar. Ini menunjukkan kondisi perekonomian kita mampu untuk terus meningkatkan produk-produk non-migas yang menembus pasar dunia. Tentu pencapaian itu merupakan hasil dari sebuah ekosistem ekspor nasional. GPEI selaku Asosiasi Pengusaha Ekspor memiliki peran yang penting di dalam terus meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Para pengusaha ekspor dapat lebih terintegrasi dan bersinergi melalui wadah GPEI dan menciptakan serta menjaga agar para pengusaha bisa saling mendukung menjadi ready and capable
for export. Peran dari para asosiasi-asosiasi di dalam lingkungan industri, di dalam perekonomian kita juga luar biasa penting. Di dalam terus meningkatkan daya saing dan meningkatkan ekspor kita menembus pasar global. Pengusaha-pengusaha kecil dan produsen dari mulai bahan baku di hulunya hingga ke hilir akan dapat membentuk sebuah mata rantai penunjang ekspor yang tangguh. Dari sisi pengetahuan, penyiapan pengusaha untuk menjadi pengusaha yang ready for export juga tidak kalah penting. Peran lembaga pendidikan atau pelatihan seperti sekolah ekspor akan memberikan kontribusi yang penting di dalam menyajikan materi-materi dan informasi yang aktual mengenai bagaimana kegiatan ekspor dapat dilakukan terutama untuk para pengusaha kecil. Dan ini akan menunjang fondasi ekosistem ekspor Indonesia yang kuat. Pemerintah memberikan perhatian besar di dalam upaya peningkatan ekspor Indonesia. Perhatian ini diwujudkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja di dalam memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh usaha Indonesia, terutama usaha kecil menengah, sehingga mereka mampu meningkatkan daya saingnya. Kita juga memberikan melalui berbagai pemberian insentif, kemudahan perizinan, memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan dana dan pembiayaan ekspor melalui perbankan, lembaga keuangan untuk bisa mendukung meningkatnya kinerja ekspor Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pelaku usaha kecil menengah memiliki peran yang luar biasa di dalam peranan perekonomian kita. Sektor ini adalah sektor yang mampu menyerap dan bahkan menciptakan kesempatan kerja. Merupakan suatu PR kita bersama untuk meningkatkan agar UMKM yang memiliki peran sangat penting memiliki juga tingkat produktivitas dan daya saing yang meningkat. Saat ini Indonesia juga melakukan berbagai negosiasi free trade agreement di dalam menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Dan ini diharapkan akan memberikan peluang bagi produk-produk ekspor Indonesia, terutama UMKM. Pemerintah berharap UMKM dapat melakukan penetrasi di pasar global. Ini bukan sesuatu yang muskil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar-pasar global. Kita memahami bahwa UMKM memiliki berbagai persoalan di dalam meningkatkan kinerja dan daya saingnya, terutama untuk mendukung ekspor. Masalah legalitas seperti minimnya pemahaman legalitas, NPWP, pentingnya nomor induk berusaha, haki, izin, prosedur ekspor impor, memang ini adalah merupakan area yang pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan. Beberapa aturan juga seperti pembatasan impor atau ekspor, izin berusaha, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan juga mahalnya biaya sertifikasi menjadi penghalang. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus menyederhanakan, namun bagi usaha kecil untuk terus memperhatikan legalitas dari kegiatan usahanya. Bagian yang kedua adalah bidang pembiayaan. Usaha kecil menengah biasanya memiliki akses yang cukup sulit di dalam mendapatkan pembiayaan. Minimnya utilisasi dari program penugasan khusus ekspor. UMKM kita memiliki agunan yang terbatas dan modal yang terbatas. Mereka sering dihadapkan pada suku bunga tinggi pada saat mengakses
pendanaan dari keuangan. Juga proses serta waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman dan juga minimnya pemahaman akan pembukuan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan suku bunga untuk usaha kecil menengah. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu contoh di mana volume dan aktivitas untuk mendukung UMKM terus ditingkatkan. Ketiga adalah masalah pendampingan. Identifikasi kebutuhan UMKM terutama di dalam meningkatkan kualitas SDM, tata kelola atau manajemen perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Meningkatkan daya saing produk sangat ditentukan oleh manajemen dari usaha tersebut. Bagaimana program-program pendampingan dilakukan yang saat ini dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, apakah Kementerian Industri, Perdagangan, Menteri UMKM, dan juga bahkan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah pada area produksi. Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Hambatan dari sisi kapasitas produksi maupun sumber daya manusia serta bahan baku menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi pada persoalan produksi tersebut. Berbagai bantuan fasilitas peralatan dan juga hambatan dari sisi research and development dirasakan oleh UMKM. Pemerintah melalui berbagai upaya untuk meningkatkan upaya di dalam rangka untuk menambah anggaran di bidang research dan development dan bahkan insentif usaha agar kegiatan research dan development bisa mendapatkan insentif perpajakan dilakukan. Yang kelima adalah pemasaran. UMKM terkendala dengan terbatasnya informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran. Minimnya kemampuan promosi, tingkat literasi digital dan literasi keuangan, serta market research. Ini menjadi penghalang bagi UMKM di dalam menembus pasar-pasar global. Ketidakkonsistenan di dalam mengupdate produk di dalam marketplace juga menjadi salah satu faktor. Jalur logistik adalah salah satu lagi yang menjadi penghalang. Kurangnya infrastruktur transportasi logistik dan IT, serta rendahnya konektivitas transport darat, laut, udara di wilayah Indonesia, menyebabkan meningkatnya dan mahalnya biaya logistik dan lamanya pengiriman. Pemerintah saat ini terus membangun National Logistic Ecosystem dan investasi pemerintah di bidang infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas sehingga daya saing dan biaya untuk distribusi dan logistik bisa semakin menurun. Ibu Bapak sekalian, dengan COVID-19 memang pasar dunia mengalami penurunan tajam tahun lalu. Namun tahun 2021 diperkirakan terjadi kebangkitan ekonomi dunia. Kita berharap seluruh pelaku ekonomi Indonesia memanfaatkan kebangkitan ekonomi dunia tersebut, terutama di dalam menembus pasar-pasar ekspor di dunia. Pemerintah terus memberikan program pemulihan ekonomi tahun 2020 dan tahun 2021. Tahun lalu kita mengeluarkan 579,78 triliun untuk memulihkan ekonomi dan menangani COVID, di mana dunia usaha UMKM mendapatkan alokasi sangat besar, 173 triliun, dan juga insentif usaha sebesar 56,12 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi sebesar 184 triliun, dan insentif usaha 58,46 triliun pada tahun ini 2021 menggambarkan meningkatnya pemihakan pemerintah untuk mendukung UMKM.
Selain itu, pemerintah terus mendukung UMKM melalui insentif usaha perpajakan, baik itu pasal 21 untuk PPH, PPH pasal 22 untuk impor, dan PPH pasal 25 untuk korporasi yang diturunkan atau ditanggung pemerintah. Untuk UMKM, pemerintah juga memberikan insentif PPH final hanya sebesar 0,5%. Ibu dan Bapak sekalian, berbagai upaya ini tentu akan berhasil apabila seluruh pihak terus berkontribusi di dalam mendorong pulihnya ekonomi nasional dan meningkatnya daya saing Indonesia. Saya akan menyampaikan beberapa instrumen fiskal yang kita berikan secara luar biasa untuk mendorong ekspor UMKM di seluruh tanah air. Dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak membangun program Business Development Service, yaitu bagaimana kita memberikan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM untuk mengembangkan usaha secara berkesinambungan dan tentu untuk meningkatkan kesadaran atau awareness, keterikatan atau engagement, dan kepatuhan di bidang pajak. Sinergi dari Business Development Service ini bersama-sama program Rumah Kreatif BUMN yang didukung oleh BRI, Telkom, BNI, BTN, dan Mandiri, memberikan berbagai upaya untuk membangun dan membantu kapasitas UMKM dalam memberikan kredit, pinjaman modal usaha dengan bunga ringan dan syarat-syarat yang dipermudah. Dengan demikian, UMKM dapat mendapatkan informasi dan pendanaan sekaligus modal usaha bagi startup-nya dan mengembangkan usaha. Kemudian, di lingkungan Kementerian Keuangan melalui instrumen transfer keuangan ke pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan dana insentif daerah untuk pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM dengan subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi bunga pinjaman UMKM, dan juga bahkan penjaminan di mana iuran jaminannya dibayar oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan penjaminan untuk modal kerja dalam bentuk stop loss dan PPH final UMKM yang ditanggung pemerintah. Pemerintah juga memberikan pembiayaan investasi melalui instansi Kementerian UKM dan Koperasi, yaitu LPDB. Yang ketiga, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan yang memberikan berbagai fasilitas kemudahan dan dorongan ekspor. Fasilitas kemudahan import untuk tujuan ekspor atau KITIK untuk industri kecil dan menengah dilakukan di berbagai lokasi. Fasilitas dalam bentuk pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN impor juga diberikan kepada industri kecil menengah dan UMKM, terutama di dalam mengolah, merakit, dan memasang bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Untuk tahun 2020 ini, nilai ekspor dari KITE IKM mencapai 23,1 juta US dollar dengan nilai impor 5,23 juta US dollar. Tenaga kerja yang diciptakan di KITE mencapai 12.583. Penggunaan KITE ada di 98 lokasi di seluruh Indonesia. Insentif untuk kawasan impor untuk tujuan ekspor untuk IKM di dalam rangka COVID ini juga terus didukung dan ditingkatkan. Pemasukan barang lokal ke KITE dalam hal ini tidak dibungut PPN dan PPNBM dengan syarat hasil produksinya harus diekspor 100%. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melakukan relaksasi penjualan hasil produk lokal dengan ketentuan penjualan
ke dalam pasar lokal paling banyak 50% dari nilai ekspor tahun sebelumnya. Penyerahan dilakukan kepada pemerintah atau orang yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk terutama penanggulangan COVID-19. PPh 21 yaitu untuk karyawan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga memberikan pembebasan PPh 22 import dan pengurangan PPh 25. Ibu Bapak sekalian, dari Bea Cukai juga dilakukan berbagai upaya untuk mendukung terbangunnya pusat logistik berikat IKM yang melakukan penimbunan barang untuk tujuan distribusi kepada perusahaan IKM import dan kemudian dikonsolidasikan menjadi barang ekspor. Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah mendekatkan akses bagi industri kecil menengah di dalam melakukan ekspor dan mendekatkan akses terhadap bahan bakunya, di mana pusat logistik berikat wajib menyediakan ruangan atau space bagi IKM sebesar 15%. Demikian juga dengan pusat logistik berikat e-commerce adalah untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui platform e-commerce. Tujuan PLB ini adalah mengantisipasi meningkatnya tren perdagangan secara elektronik atau digital. Berbagai kemudahan prosedur kepabeanan untuk UMKM tersebut dengan tentu tujuannya untuk terus meningkatkan daya kompetisi dan inovasi UMKM. Bapak dan Ibu sekalian, klinik ekspor pada kantor-kantor vertikal seluruh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan juga dibentuk untuk menjadi tempat atau rumah inkubator sehingga usaha kecil menengah dan industri kecil menengah mampu mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Bagaimana mereka bisa meningkatkan produknya dan bagaimana mereka bisa melakukan penetrasi pasar. Kami akan terus melakukan kampanye dan mendorong serta membantu secara konkret melalui berbagai klinik ekspor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh tanah air dengan terus mendorong gemar ekspor dan menyampaikan bahwa ekspor itu mudah menjadi sebuah tagline nasional. Beberapa komoditi yang sudah berhasil diekspor di berbagai titik lokasi di seluruh pelosok Indonesia, dari Manado, Maluku, seperti tuna, juga bahkan komoditas jengkol dari Padang, kemiri dari Pantoloan atau Palu, dan buah merah dari Papua, serta bunga dari Aceh, merupakan berbagai komoditas yang didukung oleh klinik ekspor bea dan cukai. Untuk fasilitas pendanaan, Kementerian Keuangan memberikan mission kepada salah satu lembaga di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank (LPEI) diberikan mandat untuk memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada ekspor Indonesia, juga memberikan penjaminan, asuransi, dan konsultasi sehingga para eksportir Indonesia mampu memiliki kepercayaan diri dan akses pendanaan sekaligus penetrasi pasarnya. LPEI telah mencetak banyak eksportir baru melalui program coaching, Program for New Exporter atau CPNE, dan juga mendukung desa devisa. Pencetakan eksportir baru ini tentu sangat sesuai dengan program hari ini yang terus didukung oleh para pengusaha dan sekolah ekspor. LPEI juga diamanatkan untuk melakukan penugasan khusus ekspor. Salah satu program PKE penugasan khusus ekspor yaitu PKE sektor usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Melalui program khusus penugasan ekspor ini
diharapkan LPEI akan mampu terus menyediakan tidak hanya fasilitas pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif, namun juga pembinaan sehingga pelaku usaha mampu menembus pasar ekspor. Sinergi perlu dilakukan terus antar berbagai stakeholder di dalam ekosistem mendukung ekspor kita. Oleh karena itu, pembentukan National Logistic Ecosystem dengan mengintegrasikan berbagai kementerian, baik di Kementerian Keuangan seperti LNSW, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Pembiayaan Ekspor Eximbank, dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Perdagangan, dan juga bahkan dengan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan dan dibangun untuk sebagai fondasi mendukung ekspor kita. Harapan kami tentu saja dengan berbagai upaya dan instrumen serta kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia akan memiliki daya saing ekonomi yang meningkat, dan ini tentu akan menyebabkan UMKM kita tidak hanya mampu berkompetisi di dalam negeri, namun juga menembus pasar luar negeri. Improving cooperation among economic actors adalah merupakan kunci bagi suksesnya ekspor. Saya berharap acara ini akan terus meningkatkan kerjasama antara seluruh stakeholder eksportir Indonesia dengan LPEI atau Indonesia Eximbank sebagai jembatan investor dengan pengusaha-pengusaha yang tergabung baik di dalam GAPEI di bawah kepemimpinan Pak Beni. Saya berharap LPEI juga akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh institusi maupun lembaga dan inisiatif yang meningkatkan peranan coaching dan pelatihan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada seluruh para peserta, terus semangat membangun daya kompetisi Indonesia yang meningkat. Terus membangun dan memperkuat ekonomi Indonesia dengan tidak mudah menyerah dan percaya diri untuk masuk ke pasar internasional, berkompetisi secara sehat, berkompetisi dengan cerdas, dan berkompetisi dengan militansi membangun Indonesia dengan ekonomi yang kuat. Selamat mengikuti konferensi 500K eksportir baru, bangkitlah UMKM ekspor, bangkit Indonesia, bersama kita bisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Tepuk tanganlah untuk Ibu Sri Mulyani Indrawati ya. Ibu Sri Mulyani tadi memberikan satu keynote speech yang luar biasa. Ini masih ada gambarnya ya. Ini barangkali bisa stop share dulu ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tadi kita lihat sebentar ya, ini di layarnya masih belum muncul, ini belum muncul gambar besarnya. Operator barangkali bisa bantu untuk supaya ya, jadi kalau kita lihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati tadi, memang beliau memberi dukungan yang luar biasa hebat ya. Saya sangat-sangat apresiasi apa yang beliau sampaikan. Tidak hanya endorse kegiatan kita ini, 500.000 eksportir baru bisa lah, pasti begitu. Kira-kira beliau mengatakan begitu ya. Tapi juga ajak kita semua untuk berkolaborasi. Nah, tadi di ending keynote speech Ibu Menteri Keuangan, nah ini LPEI ini perlu menjalin kolaborasi dengan bagi stakeholder. Ya, dari LPEI sudah hadir juga pada pagi hari ini. Ya, jadi ini kita sekarang masuk ke ini ya, agenda berikutnya setelah kita mendengarkan keynote speech dari Menteri Keuangan RI, Bu Sri Mulyani Indrawati yang luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa, inspiratif dan
membuat kita jadi tercerahkan gitu ya. Ya beliau tetap saja ekonom yang ini ya yang membuat kita ini bisa belajar dengan baik. Tapi beliau juga praktisi di aspek pengelolaan keuangan negara. Jadi enak gitu. Jadinya nyambungnya bagus sekali ya. Tadi beliau juga sebut-sebut itu ada klinik ekspor yang selama ini sudah dikembangkan oleh Bea Cukai di mana-mana gitu ya. Hari ini kita juga akan nanti mudah-mudahan waktunya pas nanti ada juga itu nanti materi yang disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai yang sekarang Pak Askolani. Jadi kita lengkap lah hari ini ya. Tapi tadi karena sudah disebut-sebut ada LPI, jadi saya ingin undang untuk masuk dulu di sesi berikutnya ini Pak Gerald Grisanto, Kepala Divisi Jasa Konsultan LPEI yang tadi disebut-sebut tadi, mewakili Pak Daniel James Rompas, Ketua Dewan Direktur LPEI. Nah, Pak Geraldnya udah ada nih, udah cerah secerah Ibu Sri Mulyani juga ini ya. Apa kabar Pak Gerald? Baik Pak Andito, suara saya cukup jelas Pak? Jelas. Alhamdulillah. Suaranya jelas dan cerahnya sama dengan, tapi lebih cerah Ibu Sri Mulyani. Ini Ibu Sri Mulyani luar biasa, full. Kita menikmati. Silakan Pak Gerald menjelaskan apa yang dilakukan LPI, apalagi tadi dikasih PR yang makin jelas oleh Ibu Menteri Keuangan. Silakan Pak. Baik Pak Andito, sebelumnya saya ingin menyapa para UKM yang hadir di Zoom ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih Pak Andito, LPI diberikan kesempatan kembali gitu ya untuk berpartisipasi dalam rangka mencetak 500.000 eksportir baru sesuai tadi arahan Bu Menteri Keuangan selaku pemegang saham dari LPI bahwa LPI juga diminta untuk turut terlibat gitu ya dalam mengembangkan UMKM khususnya sesuai mandat kami dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Nah, izinkan saya sharing sedikit materi ke Bapak Ibu sekalian supaya nanti lebih clear ya apa yang saya sampaikan. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian materinya? Sudah Pak, sudah. Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah, oke. Saya ingin ini dulu nih, ngobrol-ngobrol nih dengan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang sudah kenal belum sama LPI atau Indonesia Exim Bank? Atau kadang-kadang bingung, Pak kok ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, ada Indonesia Exim Bank ya Pak? Nah, ada yang sudah kenal belum? Nah, kalau saya lihat daftar-daftar hadir, diantaranya kayaknya ada mitra binanya LPI juga nih gitu. Jadi, nah LPI itu adalah lembaga khusus ya Bapak Ibu. Saya izin memperkenalkan sedikit ya mengenai LPI karena mungkin kalau nanti bicara lembaga keuangan lain seperti BNI, BCA, Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Tapi kalau LPI, kita memang lembaga keuangan baru yang didirikan tahun 2009, yang mandatnya sangat khusus ya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor nasional dan didirikannya berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2009. Jadi LPI itu tidak didirikan berdasarkan undang-undang PT, kita memiliki undang-undang sendiri dan berlaku lex specialis. Ya, jadi mandatnya itu sangat khusus adalah mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui, kalau kita belajar dari negara-negara maju, setiap negara maju itu punya yang namanya Exim Bank sendiri, ya. Jadi setiap negara maju punya satu Exim Bank. Seperti US itu ada US Exim Bank, Korea ada Korea Exim Bank. Tujuannya apa sih Exim Bank didirikan? Tujuannya agar pelaku ekspor atau pelaku usaha di negara tersebut itu memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Nah, khususnya adalah UMKM. Nah, itu juga salah satu tujuan didirikannya LPI. Jadi LPI ini kalau di dunia internasional kita memakai brandingnya adalah Indonesia Exim Bank. Ya, tapi kalau nama formalnya itu adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tapi Bapak Ibu silakan feel free mau menyebut LPI boleh, mau menyebut nama kerennya Indonesia Exim Bank boleh, gitu ya. Nah, apa yang membedakan LPI dengan lembaga keuangan lain? Kami tidak menghimpun dana dari pihak ketiga. Jadi kalau
kadang-kadang kalau saya memberikan pelatihan kepada para UMKM, pada nanya, Pak, saya kalau mau nabung di LPI di mana Pak ya? Mau nabung di Indonesia Exim Bank di mana? Nah, Indonesia Exim Bank atau LPI itu bukan bank, jadi kami tidak menampung dana pihak ketiga. Sumber dana kami itu adalah melalui PMN atau penanaman modal negara, dan juga kerjasama dengan lembaga keuangan lain seperti lembaga multilateral, bank, dan pemerintah internasional ya. Jadi LPI itu statusnya sovereign, Bapak Ibu sekalian. Apa itu sovereign? Sovereign artinya kalau lembaga keuangan lain melihat LPI itu sama seperti melihat pemerintah Indonesia. Sehingga rating LPI sama seperti rating pemerintah Indonesia juga. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, dalam menjalankan mandatnya, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh LPI. Nah, yang pertama adalah yang kami sebutnya sebagai penugasan umum. Apa itu penugasan umum? Penugasan umum ini sama seperti lembaga keuangan lain. Jadi kalau RPI memberikan pembiayaan, persyaratannya sama seperti persyaratan yang ada di bank komersial. Namun, LPI adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang dapat memberikan produk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di Indonesia yang bisa memberikan semua produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, serta jasa konsultasi sekaligus, itu hanya LPI. Namun tujuannya sangat spesifik untuk mendukung pertumbuhan ekspor. Jadi kalau Bapak Ibu yang kegiatan usahanya tidak ada hubungannya dengan ekspor, mohon maaf, itu dapat datang ke lembaga keuangan yang sekarang lembaga keuangan komersial lainnya, ya seperti ada BNI, ada Mandiri. Nah, karena LPI memang mandatnya hanya khusus, hanya untuk mendorong pelaku usaha yang melakukan ekspor. Kemudian ada juga yang namanya program penugasan khusus ekspor atau National Interest Account. Apa sih ini? Ini adalah benar-benar program yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh LPI, sumber dananya juga 100% menggunakan sumber dana pemerintah. Sehingga apa? Sehingga source of fund-nya menjadi murah atau sumber dananya murah. Nah, karena sumber dananya murah, maka LPI dapat menyalurkan kepada pelaku usaha dengan suku bunga yang juga murah, sehingga pelaku usaha ketika melakukan ekspor dapat kompetitif atau memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Kurang lebih itu dua hal mandat dari LPI. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, portofolio LPI sendiri itu terdiri dari dua, ada korporasi, ada UMKM. Nah, untuk UMKM, portofolio kami memang masih mencapai 16%, karena dunia ekspor ini memang masih didominasi oleh korporasi. Namun, arahan pemegang saham kami, yaitu Menteri Keuangan, bahwa tahun 2020 dan 2021 sampai dengan 2025, portofolio pembiayaan UMKM LPI diminta tumbuh sampai dengan 30%. Jadi ini adalah momentum yang tepat seperti Pak Handito sampaikan tadi, bahwa ini momentum yang tepat bagi para UMKM untuk berani melakukan ekspor. Kenapa? Karena para UMKM tidak sendiri, didukung juga oleh pemerintah gitu ya. Disiapkan juga dengan fasilitas-fasilitas pembiayaan supaya UMKM ini ekspornya benar-benar dapat terrealisasi. Nah, ini adalah sebaran pembiayaan UMKM LPI kalau dilihat sudah cukup merata. Memang kalau dari nilai, Pulau Jawa masih mendominasi jumlah pembiayaan yang diberikan. Nah, selain daripada memberikan pembiayaan, kami juga paham bahwa pembiayaan itu sangat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para UMKM. Selain itu, LPI sebagai lembaga keuangan juga diawasi oleh OJK, sehingga banyak sekali UMKM yang menanyakan, Pak, saya nggak ada jaminan, tapi saya sudah ada buyer. Nah, mau tidak mau itu harus tetap dipenuhi, karena itu adalah syarat-syarat yang kami harus penuhi, regulasi yang harus kami penuhi. Namun, LPI juga memberikan fasilitas pelatihan dan pendampingan bagi para UMKM. Dalam rangka apa? Dalam rangka menutupi gap tadi, menutupi gap persyaratan pembiayaan yang ada dengan kondisi real yang dihadapi para UMKM. Nah, pendampingan dan pelatihan apa yang kami berikan? Yang pertama diantaranya kami sebut dengan export and holding. Ini yang tadi Bu Menteri sampaikan, namanya adalah coaching program for new exporter. Jadi untuk Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah ekspor, tapi produknya sudah berorientasi ekspor, bingung bagaimana caranya mengekspor, silakan datang ke LPI, akan kami berikan pelatihan dan pendampingan, sehingga Bapak Ibu berani untuk melakukan ekspor. Kemudian kami tidak hanya berikan pelatihan dan pendampingan saja, kalau memang produknya siap gitu ya, siap untuk dilakukan ekspor,
maka LPI akan bantu mendorong melalui mengikut sertakan pameran-pameran yang berskala internasional. Selain itu, kami juga punya program yang namanya marketing and holding. Apa itu marketing and holding? Kami akan bantu UKM-UKM untuk buka akun-akun global marketplace yang sifatnya adalah business to business atau B2B, seperti Alibaba, TradeKey, dan EC21. Ya, jadi ini adalah program pendampingan yang dilakukan oleh LPI. Selain itu, LPI juga punya program yang namanya Community Development, yang kami branding sebagai Desa Devisa yang tadi juga disebutkan oleh Bu Menteri. Apa itu Desa Devisa? Desa Devisa LPI mencoba membangun ekspor dari komunitas terkecil, yaitu desa. Desa yang tadinya selama ini jualnya hanya bersifat sebagai supplier saja, menjual kepada tengkulak, produknya berorientasi ekspor, kami dorong untuk berani melakukan ekspor sendiri. Nah, kalau diperhatikan pencapaian program jasa konsultasi dari 2015 sampai dengan 2020 ini sebarannya sudah cukup merata dari Sabang sampai Merauke, dan sudah menghasilkan 60 eksportir baru, 2.200 lebih mitra binaan. Untuk desa devisa sudah ada 2 desa devisa yang tercipta dan 10 potensi desa devisa baru di tahun 2021. Kemudian LPI tentunya tidak bisa sendiri ya dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan dalam mendorong ekspor, pertumbuhan ekspor nasional. Tentunya LPI sebagai lembaga negara juga harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Ada 3 kelompok besar di mana kolaborasi harus tercipta. Yang pertama adalah pertukaran data dan informasi ekspor. Nah, di sini apa yang dilakukan, LPI berkolaborasi dengan Kemendak, tentunya adalah Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Dirjen PEN, dan Dirjen Daklu ya, Perdagangan Luar Negeri, dalam rangka menyediakan akses data dan informasi buyer, ya, serta data-data misi dagang dan pameran yang dapat diikuti oleh para UMKM. Kemudian Kementerian Luar Negeri juga sangat aktif ya dalam mendorong bekerjasama dengan LPI dalam melakukan B2B business matching. Begitu juga dengan Bea Cukai dan LNSW dalam pertukaran data dan informasi para eksportir. Kemudian sinergi kedua adalah pelatihan dan pendampingan UMKM berorientasi ekspor. Nah, tentunya UMKM tidak bisa dilatih hanya bagaimana mengakses pembiayaan, tapi juga harus paham kalau UKM-nya adalah koperasi, bagaimana kelembagaannya ditingkatkan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau adalah sifatnya adalah industri, bagaimana bisa mengakses bantuan atau fasilitas sarana produksi gitu ya dari Kementerian Perindustrian. Nah, ini semua kami tidak bisa lakukan sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan kementerian lainnya. Dan yang terakhir adalah pembiayaan penugasan khusus ekspor. Nah, tadi Bapak Ibu lihat pembiayaan LPI ada yang sifatnya pembiayaan umum dan ada sifatnya penugasan khusus. Nah, di penugasan khusus siapa sih pengusulnya? Pengusulnya adalah kementerian dan lembaga. Ya, kalau kita lihat di penugasan khusus ekspor ada beberapa penugasan khusus yang dilakukan. Itu pengusulnya adalah Kementerian Keuangan, Kemendak, Kementerian Perindustrian, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian BUMN. Nah, ini adalah kolaborasi LPI dengan para kementerian tersebut. Nah, sekarang kita masuk karena topiknya yang dimintakan oleh Pak Andito adalah bagaimana menumbuhkan pembiayaan ekspor di UMKM. Nah, ini adalah dukungan pembiayaan LPI kepada UMKM. Kalau dilihat produk kami cukup komprehensif yang dapat diakses oleh UMKM, selalu dimulai dari jasa konsultasi. Jadi kalau Bapak Ibu memang belum memenuhi persyaratan LPI, kami akan selalu mulai dari jasa konsultasi. Bapak Ibu dapat mengikuti pelatihan dan pendampingan kami, ada CPNE, ada marketing and holding. Kemudian kalau sifatnya komunitas atau klaster itu ada desa devisa dan ada program kemitraan. Nah, sampai dengan 2020 ini sudah ada 599 UKM yang mengikuti program ini dan sudah menghasilkan 60 eksportir baru. Sudah ada 353 produk yang kami bantu posting di global marketplace seperti Alibaba. Kemudian penugasan umum, kami punya pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Pembiayaan itu ada yang kredit modal kerja ekspor dan ada kredit investasi ekspor, juga ada trade finance. Tapi yang unik dari LPI sebenarnya adalah di penugasan khusus. Kenapa? Karena kalau penugasan umum, kami selalu berpendapat kalau Bapak Ibu bisa mengakses pembiayaan melalui bank komersial, Bapak Ibu bisa dapat pembiayaan dari BNI, bisa dapat pembiayaan dari BCA, bisa dapat pembiayaan dari Mandiri, maka kami dorong tetap di bank tersebut. Ya,
Tapi LPI khususnya adalah mendorong ekspor bagi Bapak Ibu memang yang sulit untuk mendapatkan pembiayaan secara komersial. Nah, ini yang kami sebut dengan penugasan khusus ekspor. Nah, ada 3 hal penugasan khusus ekspor yang dapat diakses oleh UMKM. Jadi sampai dengan sekarang ada 11 program penugasan khusus ekspor, diantaranya adalah penugasan khusus ekspor untuk ekspor pesawat yang dimanfaatkan oleh PT DI, ada gerbong kereta yang dimanfaatkan oleh PT Inka, namun yang bisa diakses oleh UMKM itu ada 3, yaitu PKE UKM, ini khusus untuk UMKM berorientasi ekspor, PKE Trade Finance khusus untuk pelaku usaha yang terdampak COVID selama tahun 2020 dan 2021, kemudian PKE Kawasan, yaitu khusus untuk UMKM yang mengekspor produknya ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Kemudian ada juga program yang namanya adalah program penjaminan pemerintah, atau kami singkat dengan Jaminah. Nah, program ini khusus untuk para pelaku usaha yang sudah punya fasilitas pembiayaan di bank komersial. Jadi sudah punya fasilitas pembiayaan di Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, tapi ingin menambah plafonnya karena adanya terdampak COVID, Bapak Ibu mungkin kinerjanya kurang baik gitu ya. Jadi bank komersial membutuhkan adanya penambahan jaminan supaya Bapak Ibu bisa kembali meminjam modal kerjanya. Nah, ini bisa memanfaatkan fasilitas jaminah yang ada di LPI. Kemudian saya akan saya tidak akan go through satu-satu, pembiayaan umum ini ada persyaratannya, nanti mungkin materinya bisa dibantu di-share supaya Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian kami juga bisa memberikan pembiayaan secara syariah. Kalau Bapak Ibu yang lebih prefer, Pak saya lebih nyaman pembiayaannya menggunakan syariah. Nah, kami juga bisa memberikan pembiayaan secara syariah. Untuk modal kerja bisa akad murabahah ya, atau untuk investasi bisa MMQ atau AMBT. Kemudian kami juga melibatkan korporasi untuk turut membantu UMKM. Jadi LPI dalam mengembangkan bisnisnya, kami tidak hanya melakukan pembiayaan secara one-on-one, tapi juga melibatkan korporasi, ya, korporasi yang memiliki supplier para UMKM. Nah, ini juga kami libatkan mereka dengan pembiayaan dengan skema supply chain financing. Jadi korporasinya adalah debiturnya LPI, suppliernya nanti akan kami bantu danai supaya kapasitas ekspornya menjadi meningkat. Kemudian ini adalah trade finance, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas trade finance juga di LPI. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan dengan penugasan khusus ekspor, ya. Jadi penugasan khusus ekspor ini cukup baik Bapak Ibu untuk manfaatkan bagi para UMKM karena ini adalah penugasan dari pemerintah. Ya, dan ini berlakunya sampai dengan 31 Desember 2025 untuk PKI UKM. Suku bunganya sangat murah Bapak Ibu, 6% all in. Ya, jadi Bapak Ibu 6% itu sudah tidak ada lagi biaya provisi, sudah tidak ada lagi biaya lain-lain, 6% bersih ya. Dan sudah termasuk asuransi piutang dagang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memanfaatkan PKI UKM ini terus ekspor dan ada piutangnya. Nah, piutang yang tercipta itu langsung di-cover. Ya, menggunakan 6% ini. Jadi 6% ini sudah all in, Bapak Ibu dapat jaminan kredit, dapat pembiayaan, dapat juga asuransi piutang dagang. Nah, kemudian berapa yang bisa dipinjam? Nah, yang bisa dipinjam itu adalah range-nya 500 juta sampai dengan 15 miliar. Pak, kenapa minimalnya 500 juta, Pak? Karena kami tidak mau tabrakan dengan KUR, ya. Kalau Bapak Ibu kebutuhan dananya di bawah 500 juta, itu bisa memanfaatkan KUR. Nah, kalau kebutuhan dananya 500 sampai dengan 15 miliar, bisa memanfaatkan yang namanya PKI UKM. Kemudian ada yang namanya PKE Trade Finance, atau penugasan khusus ekspor Trade Finance. Nah, ini juga suku bunganya sangat murah. Jadi ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang usahanya terdampak COVID, sehingga pembayaran dari konsumennya itu mundur, ya, sehingga bisa pakai fasilitas PKE Trade Finance. Nah, ini juga bunganya sangat murah. Kalau US dollar itu bunganya hanya 2,5%. Ya, kalau rupiah bunganya 6%. Komoditasnya, namun ini ada pembatasan ya, komoditasnya dibatasi hanya untuk produk karet. Kopi specialty ini artinya kopinya harus yang specialty ya, misalnya kopi Gayo, kopi Toraja gitu. Kemudian furniture, produk alas kaki, makanan olahan, termasuk ikan dan atau tekstil, dan produk tekstil. Nah, kemudian ini juga yang program khusus ekspor yang cukup menarik adalah NIA Kawasan.
ya. Ini untuk Bapak Ibu para pelaku usaha yang ekspornya ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Produknya apa, Pak? Boleh produk apapun selama ekspornya ke 3 kawasan tadi. Bisa apa aja, Pak? Bisa modal kerja, bisa investasi. Bunganya, ya, bunganya murah sekali, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minjemnya dalam rupiah, maka bunganya adalah suku bunga SBN -2. Ya, kalau suku bunga SBN sekarang di 6%, maka Bapak Ibu dapat bunga itu sekitar 4% sampai dengan 5% lah, maksimal 6%, ya. Kalau bunganya US dollar, kalau Bapak Ibu minjemnya US dollar, suku bunganya LIBOR +1. LIBOR +1 artinya Bapak Ibu minjem suku bunga US dollar, bunganya cuma 1,5%. Ya, di lembaga keuangan mana Bapak Ibu bisa minjem bunga US dollar 1,5%, ya. Tapi ingat, syaratnya ekspornya harus ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Kawasan Afrika itu apa, Pak? Kawasan Afrika ada Mesir, ya, ada Algeria, ya, ada Maroko, ya, kemudian agak ke tengah dikit, ya, itu ada Nigeria, ada Senegal, ya, silahkan. Ada Afrika Selatan, ya, itu kawasan Afrika semuanya. Asia Selatan ada India, ada Pakistan, ya, ada Nepal. Timur Tengah, nah ini Bapak Ibu yang punya bisnis haji, ya, ini bisa memanfaatkan fasilitas ini. Karena Arab Saudi termasuk dalam kawasan yang di-cover. Nah, kemudian ini adalah jaminan, program jaminan pemerintah. Nah, memang kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi juga Bu Menteri sampaikan, bahwa utilisasi atas 3 program ini masih sangat rendah, ya. Terlihat realisasi untuk dari alokasi dana 500 miliar untuk PKI UKM, itu realisasinya baru 21%. Nah, yang sudah memanfaatkan adalah sektor kayu itu 28%, ikan dan olahannya 20%. Artinya apa? Artinya masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan bagi para UMKM. Karena alokasi dananya masih sampai 400 miliar, masih tersisa, ya. Bahkan PKI kawasan, ya, ini berlakunya sampai dengan 2023, sampai saat ini belum ada yang memanfaatkan, ya. Jadi silakan, ini pintunya masih terbuka lebar, kami sangat open bagi Bapak Ibu memanfaatkan 3 program penugasan khusus ekspor yang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi para pelaku UMKM. Demikian dari saya, Pak Andito, sharing dari LPI. Saya kembalikan kepada Pak Andito. Baik, terima kasih Pak Giral. Jadi ternyata apa yang diharapkan oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dilaksanakan dengan baik, ya, oleh LPI. Jadi oke, nanti mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk diskusi, ya Pak Giral, ya. Sesi kita ini sampai 10.30, ya. Nah, kita berikutnya masuk dulu ke pembicara dari Bank BNI. Tadi disebut-sebut oleh Pak Giral. Ini bank ini kalau udah biasa dengan bank yang komersial, nah, salah satu disebut tadi BNI. Nah, ini ada hadir mewakili Pak Royke Tumilar, Direktur Utama Bank BNI, diwakili oleh pemimpin divisi internasional Bank BNI, Legendaria, Ibu Legendaria. Saya mau sapa dulu. Selamat pagi, Ibu Legendaria. Selamat pagi, Pak Andito. Suara saya terdengar, Pak? Kedengeran, Bu. Oh iya. Nama saya Ria, Bu. Pak. Nggak usah panjang-panjang, Pak. Ria aja, ya, Bu. Pak. Ya, silakan, Bu. Langsung masuk Bank BNI. Apa yang bisa dilakukan untuk mendukung ekspor 500.000 eksportir baru? Silakan. Ya, terima kasih Pak Handito. Selamat pagi. Saya mau menyapa Bapak dan Ibu peserta konferensi 500K eksportir baru. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya mewakili Bank BNI. Di sini saya didampingi juga oleh rekan-rekan dari divisi bisnis kecil. Ini yang membawahi bisnis UMKM di BNI. Ada Bu Novi di sini, dan juga saya juga didampingi oleh pakar dari trade finance di BNI yang menggawangi seluruh transaksi trade finance, termasuk di sini transaksi ekspor di BNI, yaitu Pak Eliatri. Terima kasih banyak Pak Nindo sekali lagi untuk undangannya ke BNI untuk sesi peningkatan pendanaan dan pembiayaan ekspor ini. Di sini kami mohon izin untuk sharing materi, Pak.
hanya sekilas saja, kami akan menyampaikan bagaimana layanan BNI dalam transaksi ekspor ini, termasuk bagaimana jaringan BNI yang luas, terutama di cabang-cabang kami di luar negeri, bisa membantu untuk pengembangan UMKM ekspor ini. Ya, izin sharing ya Pak. Silakan Bu, silakan. Kita sudah mendengarkan paparan dari LPII, Pak Gerald tadi sudah menjelaskan dengan cukup terperinci mengenai support dari LPII ke rekan-rekan atau pelaku ekspor. Sorry, boleh. Screen-nya sudah terlihat, Pak? Sudah Bu, sudah bagus. Sudah jelas. Mantap. Di ini yang biasa bukan layarnya. Sebentar ya Pak. Ya, silakan Bu. Biasa. Sorry. Ya, belum. Ini dulu. Udah ya di screen-nya. Oke, mungkin dimulai dari slide pertama ya. Saat ini, sorry kok saya nggak kelihatan mulai screen-nya. Mohon maaf ya Pak Andito. Ya, izin Bu, suaranya bisa dikeraskan dikit. Yang tampilan biasa. Tapi kelihatan nggak Bu gambarnya? Oke, udah bagus. Oke. Oke, mungkin dari slide pertama Pak, saya ganti screen dulu. Ya, silakan. Ya, di sini di slide pertama ini kita lihat bagaimana kontribusi dari UMKM dalam perekonomian nasional. Jadi di sini ada pelaku, sorry, screen setelahnya. Ya. Ya. Bukan yang ini, yang sebelumnya. Sorry ya Pak, maaf. Ya Bu, nggak apa-apa Bu, silakan. Santai-santai aja Bu. Slide-nya salah, kayaknya bukan slide ini. Sebelumnya. Bukan. Slide yang terakhir bukan ini ya? Iya. Ya. Oke. Oh, masih ada gangguan Bu? Ya, ternyata memang saat ini UMKM kita ya dari ekspor Indonesia yang sebesar 163 miliar itu kontribusi dari UMKM kita itu baru 14,7%. Jadi kalau di BNI sendiri Pak, di BNI ini saat ini kontribusi UMKM terhadap transaksi total ekspor itu justru lebih kecil dari ini Pak. Jadi hanya sekitar 10%. Dan memang tadi disampaikan dengan cukup komprehensif oleh Bu Sri Mulyani bahwa cukup banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM ini untuk naik kelas. Jadi ada banyak challenge-nya tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani dari sisi legalitasnya, dari sisi akses pembiayaannya, kemudian juga bagaimana pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai upaya yang secara komprehensif untuk membuat agar kita bisa mencetak tambahan eksportir baru di masa depan, bahkan targetnya sampai 500.000. Ini target memang yang cukup ambisius, tapi menurut kami ini tidak mustahil untuk dicapai jika memang semua stakeholder yang berkepentingan itu bisa bahu-membahu untuk membantu pelaku UMKM ini untuk go global. Dan bagaimana BNI, perbedaan BNI dengan bank-bank yang lain dalam mensupport atau mendukung UMKM ini untuk go global, kami
di sini ingin memanfaatkan jaringan cabang kami di luar negeri, terutama dalam hal membuka akses untuk pemasaran dan promosi. Boleh? Ya. Jadi kalau tadi disampaikan secara panjang oleh Bu Sri Mulyani mengenai kendalanya, kalau dalam hal ini sebagai bank komersial, BNI mengidentifikasi ada beberapa hal yang bisa kami bantu dalam dalam membantu atau mensupport UMKM ini untuk go global. Jadi kami mengidentifikasi kebutuhannya. Pertama adalah kebutuhan pembiayaan. UMKM itu butuh pembiayaan yang mudah, yang cepat, yang fleksibel. Seperti kita tahu memang banyak sekali rekan-rekan UMKM ini yang punya keterbatasan akses kepada pembiayaan. Apakah itu berupa KMK atau trade finance, gitu. Seperti misalnya mungkin pre-shipment financing. Juga ada kebutuhan untuk transaksi yang mudah dan dapat diakses dengan berbagai channel dan juga dalam waktu yang instan atau real time. Juga adanya kebutuhan informasi untuk meningkatkan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas produk, kemudian bagaimana untuk sertifikasi produknya, kemudian bagaimana pengetahuan untuk misalnya literasi keuangan atau pengelolaan keuangan bagi UMKM ini. Dan yang terakhir yang di sini mungkin BNI punya nilai lebih, bagaimana kita mengakses pasar yang lebih luas. Jadi bagaimana kita bisa membantu UMKM untuk mengakses market, mendapatkan informasi dari pasar atau buyer di luar negeri. Dan juga kami di sini bisa melakukan atau membantu dalam hal promosi produk-produk UMKM di luar negeri. Dan untuk mengadres dari kebutuhan-kebutuhan ini, mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk itu peran BNI di sini pertama adalah kita ingin teman-teman dari UMKM itu bisa lebih mudah mengakses modal. BNI punya berbagai produk pembiayaan UMKM, baik dari yang paling kecil, jadi yang paling kecil itu adalah dari sisi kredit kemitraan dan juga KUR yang nilainya tadi cukup rendah. Ini biasanya digunakan untuk rekan-rekan UMKM yang masih istilah kita adalah unvisible dan unbankable ya. Kemudian kita juga menyediakan platform-platform transaksi. Jadi kita menyediakan misalnya ada mobile banking, ada cash management BNI. Ini untuk memudahkan teman-teman UMKM dalam melakukan transaksi secara cashless. Apalagi sekarang masa pandemi ini memang tuntutan dari customer adalah setiap layanan kita bisa diakses tanpa harus datang ke cabang-cabang BNI. Kemudian untuk memudahkan akses kepada informasi, BNI juga punya sebetulnya program-program pendampingan seperti tadi disampaikan oleh Pak Gerald dari LPI, karena BNI juga bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga seperti misalnya di sini kita contohkan ada Rumah BUMN, ada Bunga Nusantara. Kemudian ini juga salah satu pendampingan ini adalah kita kolaborasi dengan Pak Handito di Sekolah Ekspor ya, untuk melakukan edukasi khususnya mengenai bagaimana tata cara kita untuk melakukan ekspor. Dan yang terakhir adalah dalam hal kemudahan akses pasar ke luar negeri, kami seperti tadi saya sampaikan memang memanfaatkan adanya cabang-cabang BNI di luar negeri, saat ini ada di 6 negara, itu untuk membantu pemasaran produk dengan mengikut sertakan UMKM ini dalam misalnya ada trade expo atau exhibition, dan juga bahkan kami menyediakan ruang-ruang cabang kami di luar negeri itu menjadi galeri untuk produk-produk UMKM. Jadi saat ini kalau kita datang ke BNI Hong Kong atau ke BNI Singapura dan yang terakhir adalah di BNI Seoul, kami menyediakan satu area khusus untuk kita melakukan atau mendisplay produk-produk hasil UMKM, terutama tentunya yang berorientasi ekspor dan berkualitas ekspor di dalam satu galeri produk. Dan tentunya dalam hal ini kami selalu bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan juga instansi terkait lainnya, misalnya ada ITPC, ada BKPM, mungkin di luar negeri namanya IIPC ya, kemudian juga dengan KBRI melalui Atas Perdagangan,
Dan juga kami juga memiliki database nasabah kami di cabang luar negeri yang bisa kami jodohkan, jadi bisa bisnis matchmaking dengan nasabah-nasabah lokal yang ada di dalam negeri. Jadi nasabah BNI ini bisa terbantu dengan adanya keberadaan cabang-cabang BNI di luar negeri. Nah, next untuk ya. Jadi ini sekilas tadi saya sampaikan kalau untuk UMKM di BNI itu melihatnya ada 3 stage. Pertama adalah stage inkubasi, di mana di sini usaha UMKM ini kita nilai masih unvisible, masih unbankable, maka yang kita lakukan adalah kita memberikan kredit kemitraan ataupun CSR, jadi Corporate Social Responsibility, ini bentuknya seperti charity atau donasi. Dan yang terutama adalah kita melakukan pendampingan untuk supaya teman-teman UKM ini bisa naik kelas, bisa meningkatkan kapabilitasnya sehingga bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Kemudian pada saat dia sudah naik kelas, maka jadi kalau sudah upgraded itu akan menjadi UMKM yang visible, tapi memang belum bankable. Di sini juga BNI mensupport. Support BNI di sini adalah dalam bentuk penyaluran KUR ya, dan tentu kita menggunakan juga platform digital supaya lebih efisien dan juga supaya UMKM ini bisa mengakses pasar yang lebih luas lagi. Nah, pada saat sudah lebih upgrade lagi, maka UMKM ini masuk ke fase visible dan bankable. Di sini BNI bisa menyalurkan kredit yang sifatnya lebih komersial, dan diharapkan setelah fase ini maka UMKM itu bisa menjadi UMKM eksportir yang kita harapkan. Nah, jadi strategi BNI untuk mengembangkan, mungkin slide-nya berikutnya. Jadi strategi BNI secara umum itu untuk mensupport pengembangan UMKM ekspor ini itu ada 3 strategi. Jadi pertama, kita ingin memanfaatkan jaringan BNI di dalam negeri dan di luar negeri. Kita sebut sebagai UMKM ekspor dan diaspora. Jadi kita ingin mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di BNI untuk mensupport adanya pelaku UMKM supaya bisa go ekspor. Termasuk kita juga bisa mendukung buyer potensial di luar negeri, khususnya itu yang diaspora Indonesia untuk bisa mengimpor. Jadi ada timbal balik ya atau sinergi antara dalam dan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kita sebut sebagai strategi digital value chain, di mana di sini BNI ingin memberikan satu solusi atau layanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mungkin nanti ini akan saya jelaskan lebih lengkap lagi di slide-slide nanti berikutnya. Dan yang ketiga adalah kita ingin mengembangkan satu ekosistem unggulan yang berbasis digital. Ini tadi juga sekali lagi untuk meningkatkan efisiensi bagi UMKM sendiri dan juga bagi bisnis proses di BNI sendiri, termasuk juga bagaimana ini bisa ekosistem ini menjangkau pasar yang lebih luas lagi bagi teman-teman pelaku ekspor. Next. Ya, di sini sekilas ilustrasi di sini saya sampaikan mengenai bagaimana support BNI cabang luar negeri terhadap pelaku ekspor, khususnya di segmen UMKM. Pertama adalah BNI membantu dalam bidang promosi. Jadi kita melakukan atau menyelenggarakan exhibition atau pameran, menggandeng lembaga-lembaga ataupun instansi terkait yang berkepentingan juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia seperti KBRI dan juga BKPM tadi yang seperti saya sampaikan. Di mana di sini ada fotonya nih yang di tengah ini adalah foto ruang serbaguna di BNI Hong Kong yang kita gunakan untuk mendisplay produk hasil UMKM Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah saya sampaikan secara sekilas, ini adalah sedikit ilustrasi gambarnya bagaimana kita melakukan business matching dengan buyer-buyer potensial di luar negeri. Jadi cabang luar negeri ini memiliki daftar mengenai potensial buyer dari produk-produk Indonesia, baik dalam hal jenisnya maupun dalam hal kualitasnya. Inilah nanti akan dimatchingkan dengan potensi ekspor yang ada di dalam negeri. Kemudian yang ketiga adalah
Karena memang kita lihat bahwa untuk UMKM ini penggunaan LC tidak sampai saat ini tidak terlalu besar. Kalau di BNI itu kira-kira dari total ekspor BNI yang menggunakan LC itu mungkin hanya sekitar 10% ya. Sisanya itu masih berbentuk TT. Jadi kami juga bekerja sama, cabang-cabang luar negeri kami itu memiliki aplikasi digital untuk pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia.